Pace bene, masih di mea culpa. Requiescat in pace. Beristirahatlah dalam damai. Kita katakan kepada Romo Pater Bertold A. Pereira, anggota dari Ordo Karmelit, yang meninggal dunia pada 8 Januari 2021. Dia tutup usia di usia 82 tahun. Lahir 13 Juni 1939 dan meninggal dunia 8 Januari 2021. Sangat menarik ketika saya mencari informasi tentang Pater ini, bahwa akhirnya dia dikenal sebagai seorang ahli kitab suci, mengajar dengan sangat setia, menjadi pimpinan institusi pendidikan, tetapi menarik bahwa dia punya kisah masa kanak-kanak yang istimewa tentang menjadi seorang pastor. Sejak sangat kecil, dia memiliki cita-cita yang sangat besar menjadi pastor. Di usia 5 tahun dia sudah bermain misa-misaan. Dia berpura-pura bermain dalam kesungguhannya sebagai anak-anak, memimpin misa, karena dia sangat terinspirasi, sangat mengidolakan seorang imam yang sedang merayakan Ekaristi. Maka dia bersama dengan saudaranya bangun pagi-pagi, membuat acara misa-misaan supaya dia merasa senang dengan itu, karena sangat senang dengan peristiwa pastor memimpin Ekaristi. Sampai pada akhirnya, pada suatu hari, permainannya yang sangat mulia ini membawa petaka juga kepada keluarga. Dia menyalakan lilin di satu meja untuk membuat acara misa yang dipimpinnya pada usia 5 tahun. Tetapi karena satu kecelakaan kecil, lilin ini menyebabkan kebakaran di tempat dia tinggal. Lilin ini menyebabkan kebakaran di tempat dia tinggal dan banyak barang yang ludes terbakar. Tetapi dalam situasi yang yang penuh duka itu, keluarga Bertold Pereira masih bersyukur bahwa tak satu pun korban jiwa muncul, tak satu pun korban jiwa ada dalam peristiwa itu. Pastor Bertold Pereira bertahun-tahun menjadi dosen kitab suci Perjanjian Lama di STFT Widya Sasana Malang. Dan saya pikir beberapa teman saya yang kuliah di Widya Sasana pasti mengenal Bapak Pastor ini, dosen ini. Saya tidak kenal, tetapi karena panggilan dan karena bidang yang serupa, saya pikir ini bagian dari kisah yang patut untuk dituturkan. Dan sekali lagi, ini bukan melulu lagi kisah duka, tetapi kita bersyukur bahwa ada seorang Pastor Bertold Pereira, dikenal sebagai orang Flores pertama yang masuk ke dalam Ordo Karmel, dan bersama dengan yang kemudian kita kenal sebagai Monsignor Pidiarto Gunawan, mendalami kitab suci, mendapat gelar doktorat, dan mengaplikasikan ilmunya di dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik. Saya memiliki beberapa informasi ringkas juga di sini tentang bagaimana perjalanan panggilannya, mulai dari anak-anak sampai akhirnya dia memutuskan untuk berangkat dari Maumere ke Mataloko, masuk seminari menengah dan direstui oleh kedua orang tuanya, sampai kemudian menempuh pendidikan yang tinggi sampai tingkat doktorat, dan 3 institusi pendidikan dia kunjungi untuk mendalami ilmu kitab suci yang menjadi bagian dari perjalanan panggilannya. Kita bisa lihat bahwa dikatakan di sini, setelah menunjukkan niatnya yang sangat besar mendalami hidup beriman dengan membuat misa-misaan, ketika tiba waktunya dia menempuh menjelang tamat sekolah dasar, Romo Bertold Anton Pereira, biasa dipanggil Ton di masa kecilnya, meminta izin kepada orang tuanya untuk diizinkan menempuh pendidikan di seminari menengah karena dia ingin menjadi pastor. Dikatakan begitu. Lalu kedua orang tua mengizinkan supaya Bertold Anton Pereira, Romo Ton,
masuk sekolah seminari menengah Johannes Bergmans Mataloko. Itu terjadi pada tahun 1952. Sekitar umur 13 tahun. Dia lahir tahun 39 dan masih sangat muda. Dan jarak antara Maumere ke Mataloko sekitar 236 km dikatakan. Dan transportasi yang dipakai pada waktu itu masihlah hanya sebatas kuda. Dan tak sedikit pun ada dalam benaknya keinginan untuk pulang. Dikatakan begitu. Karena sedemikian mantap panggilannya untuk mau menjadi calon imam. Dia ada menjalani masa studinya di Mataloko selama 7 tahun. Dan dia sempat memilih sebenarnya untuk masuk ke ordo Trappist Oxo. Tapi orang tua tidak memberikan dukungan kepadanya untuk menjadi seorang rahib yang kontemplatif penuh. Lalu kemudian dia dalam satu perkenalan ringkas, dia akhirnya mengenal Karmel lewat tulisan, dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam ordo Karmel. Dan sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa dia dikenal sebagai orang Flores pertama yang merupakan anggota dari ordo Karmel. Dia studi di 3 rumah pendidikan yang ada di luar negeri. Dia pergi ke Institutum Biblicum dan kemudian Institut Göttingen di Jerman, dan kemudian dia masuk ke Universitas Gregoriana Roma. Dan kemudian dia diberi tugas untuk menjadi tenaga pendidik di bidang kitab suci. Dan pada tahun 2016 sampai pada tahun 2016 dia sudah menjalani masa mengajarnya selama 41 tahun. Itu berarti sudah sampai 46 tahun kurang lebih, bisa diluruskan lamanya dia menempuh pendidikan, menjadi tenaga pengajar. Dan dia merasa bahwa mengajar adalah bagian dari tanggung jawab panggilannya, menjalani panggilannya. Saya pikir sebuah teladan hidup, sebuah teladan kesetiaan dalam karya, kesetiaan dalam iman, penggembalaan ditunjukkan oleh Romo Bertolt Anton Pereira di sepanjang catatan sejarah hidupnya. Dan kita tidak tahu sudah berapa banyak student yang dia hasilkan bersama dengan rekan-rekan pengajarnya, tentu di institusi pendidikan di mana ia mengajar, yang kemudian menjadi imam atau menjadi orang-orang yang sukses dalam caranya masing-masing. Romo Bertolt Anton Pereira mengatakan bahwa belajar itu terus-menerus. Dia belajar dari buku senantiasa, juga belajar dari mahasiswanya, entah mahasiswa yang pintar atau juga mahasiswa yang bodoh, katanya, dengan sedikit berkelakar. Dan semoga saja teladan hidup yang ditunjukkan oleh Romo Anton Bertolt Pereira memberi juga inspirasi kepada kita tentang bagaimana tetap setia sampai akhir hidup, menekuni satu pekerjaan dengan penuh semangat dalam kurun waktu yang sangat lama, dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan banyak orang. Semoga ia beristirahat dalam damai dan pace bene.